terbatas di segmen terakhir ini. Segmen terakhir, silakan. Mbak Sarah, jadi untuk mengakselerasi hilirisasi nikel begitu ya, untuk keperluan energi terbarukan. Tapi kan ini bagaimana yang dicari adalah solusi konkret untuk betul-betul ini diawasi begitu agar tidak bersifat ekstraktif karena misalnya ada dampak untuk pencemaran laut, deforestasi dan lainnya. Ini solusinya seperti apa, Mbak Sarah? Jadi untuk hilirisasi ini intinya adalah kita ingin menjalankan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana seluruhnya apa yang ada di tanah air Indonesia dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga kita bicara hilirisasi itu mohon maaf bukan hanya nikel. Ada 21 komoditas prioritas di 8 sektor prioritas. Bicara nikel itu hanya salah satunya. Kita mau menyejahterakan rakyat dengan hasil sumber daya alam yang berlimpah ruah luar biasa. Ini adalah berkat dari Tuhan. Yang selama ini kita bahkan dijajah ratusan tahun untuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang berikutnya perlu saya angkat juga bahwa ini pun semuanya seluruhnya harus seimbang dengan kesadaran lingkungan hidup. Penting apa yang tadi disampaikan oleh para pakar. Itu pun harus menjadi bahan pertimbangan. Sehingga itu kenapa Pak Prabowo pun menekankan kita bukan hanya bicara electric vehicle. Bahkan electric vehicle dalam visi misi program kami itu fokusnya untuk transportasi publik. Transportasi umum yang itu dilakukan di negara-negara maju. Untuk yang lainnya kita bicara biofuel. Indonesia bisa menjadi negara adidaya superpower untuk biofuel. Biofuel ini kita bisa terapkan di lahan-lahan yang sudah rusak kembali lagi. Tadi sudah saya sampaikan di pradebat. Dan ini berkaitan dengan lumbung pangan yang kaitannya dengan food estate. Ya, harus saya luruskan di sini karena ini udah pasca debat. Yang pertama tidak pernah ada satu rupiah pun masuk ke Kementerian Pertahanan sejak tahun 2020. Leading sektornya adalah Kementerian Pertanian. Yang kedua, izin-izinnya semuanya dikeluarkan oleh Kementerian KLHK. Yang itu bisa dicek mereka semua ada di pihak mana. Yang ketiga, yang selama ini melakukan land clearing itu mendapatkan dana besar adalah PUPR. Ya jadi ini harus diluruskan. Karena selama ini ditempatkan semuanya di Kementerian Pertahanan. Padahal leading sektornya kembali lagi adalah Kementerian Pertanian. Itu bisa dicek. Baik. Jadi sekali lagi semua ini harus dikaitkan juga dengan pertahanan negara yang yaitu adalah swasembada pangan dengan ekonomi hijau, ekonomi biru. Bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Baik, terima kasih. Di 2 menit terakhir saya minta tanggapan dari Mas Haris Azhar, lalu kemudian Bang Ege, silakan. Iya, pendek saja ya. Saya tentu saja coba lihat ilmiah saja, sederhana. Dan misalnya pada debat cawapres pertama saya dengan riang hati, bahkan dissenting opinion di antara para komunikolog, saya mengatakan Gibran waktu itu juaranya gitu. Cuma malam ini gimmicknya didn't work ya, nggak terlaksana dengan baik, artinya tidak bekerja dengan baik. Pada waktu itu saya menyebut Mahfud sebagai guardian of the debate. Ternyata malam ini juga demikian. Kalau ada yang mau bilang Caimin itu tampil luar biasa dan juara juga nggak ada masalah. Karena saya rasa dia hilangnya di lithium ferrofosfat itu ya. 2 menit agak bertele-tele. Tapi di bioregional dia dapat sekali. Tobat ekologis menurut saya mampu dia jelaskan titik tengah keseimbangannya. Kemudian tambahan buat apa itu Tom Lembong ya akhirnya dapatlah dia gitu. Mahfud MD yang agak tadi hilang sedikit gimmicknya di greenflation, tetapi dia dapat di redistribution, dia dapat impor pangan, deforestation dia juga dapat. Kemudian kebijakan-kebijakan lokal dia dapat, Trihita Karana dan lain-lain itu bisa disampaikannya dengan baik karena dia menguasai masyarakat adat dan juga desa. Nah, harapan terakhir tinggal itu saja. Mudah-mudahan Pak Prabowo nanti kembali gemoy di 4 Februari ya karena apapun alasannya itu yang akan kesan emosional jadi hilang ya. Sudah ada 2. Balik ke gemoy lagi. Ya, sudah ada 2 nih yang agak emosional. Nah, tapi tantangan tetap besar. Yang dihadapi adalah Raja Debat Anies Baswedan ditambah dengan Ganjar Pranowo yang sedang makin yakin. Ya semakin percaya diri ya. Hajatan rakyat itu ya. Jadi baik. Terima kasih. Kita tunggu. Mas Haris Azhar silakan. Bang Haris, singkat saja Bang Haris. Iya, kalau saya cuman mungkin nggak balik ke soal perdebatan tadi gitu ya, tapi saya mau bilang ada satu sisa debat terakhir yang menurut saya publik punya hak untuk tahu soal
rekam jejak, lalu skillnya, baru nanti visinya. Kalau saya mau bilang language game aja, ya soal visi, misi, saya pikir kenapa semakin meriah pertarungan ke depan ini? Ya. Karena pengalaman 10 tahun membuat kita banyak yang terlunta-lunta, banyak yang teriak-teriak, banyak yang dipenjarakan dan lain-lain. Jadi menurut saya ada yang mau perubahan, silakan buktikan skillnya selama ini ngapain, track recordnya selama ini ngapain, orang sekelilingnya bagian dari proses yang ada selama ini yang melahirkan luka dan duka atau tidak. Ya kan, ini ada di 1 dan 3. Yang di 3, kenapa ini baru nyeselnya setahun terakhir? Ya kan, 9 tahun kan juga ikut menikmati kebijakan yang bermacam-macam itu. Oke. Nah, yang nomor 2, menurut saya kalau ingin meneruskan, menurut saya sih nggak seru. Karena bagaimana dia bicara sama orang yang di penjara, ya tanahnya diambil dan lain-lain. Oke, Jadi menurut saya kesempatan terakhir itu buktikan. Oke, ada di debat terakhir, di debat kelima untuk membuktikan bagi masing-masing paslon, meyakinkan Anda para pemilih untuk memilih mereka menjadi pemimpin berikutnya. Terima kasih banyak para panelis, terima kasih banyak perwakilan dari masing-masing paslon. Terima kasih para pendukung. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Afian Malik undur diri bersama dengan Sampai jumpa.